Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hilmi Arifuddin Nasrullah dari Prodi Teknik Mesin semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ultrasonic test. Gelombang ultrasonik adalah gelombang mekanik seperti gelombang suara yang frekuensi lebih dari 20 kHz. Gelombang ini dapat dihasilkan oleh probe yang bekerja berdasarkan perubahan energi listrik menjadi energi mekanik. Sebaliknya, probe juga dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Selama perambatannya di dalam material, gelombang ultrasonik dipengaruhi oleh sifat-sifat bahan yang dilaluinya, misal massa, jenis, homogenitas, besar butiran, kekerasan, dan sebagainya. Dari sifat tersebut, gelombang ini dapat dipakai untuk mengetahui jenis bahan, tebal dan ada tidaknya cacat di dalam bahan tersebut. Gelombang ultrasonik dapat dipantulkan dan dibiaskan oleh permukaan batas antara dua bahan yang berbeda. Dari sifat pantulan tersebut dapat ditentukan tebal bahan, lokasi cacat, serta ukuran cacat. Cacat permukaan yang mudah diperiksa dengan gelombang ultrasonik adalah cacat atau permukaan yang tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang, karena cacat atau permukaan tersebut mudah memantulkan kembali gelombang untuk diterima oleh probe. Permukaan yang tidak tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang lebih suka diperiksa, oleh karena dibuat probe yang dapat mengeluarkan gelombang yang arah rambatannya membuat sudut tertentu terhadap permukaan yang diperiksa. Dengan menggunakan teknik gema, cacat yang letaknya agak jauh dari permukaan akan lebih mudah dideteksi, sedangkan cacat-cacat yang sangat dekat ke permukaan lebih sukar dideteksi. Dalam penggunaannya, probe dapat dikontakkan langsung pada benda uji melalui kuplan yang sangat tipis, yang biasanya disebut teknik kontak langsung. Dapat pula dilakukan teknik rendam atau immersion, di mana jarak antara probe dan benda uji cukup jauh sehingga kuplan cukup tebal. Misal, probe dan benda uji direndam dalam bak berisi kuplan. Teknik rendam mudah diotomasikan, tetapi peralatannya agak rumit sehingga tidak praktis untuk penggunaan di lapangan. Ukuran cacat tidak dapat ditentukan dengan tepat karena hanya permukaan yang tegak lurus terhadap arah rambatan saja yang dapat dilihat oleh gelombang ultrasonik. Dengan teknik gema, penentuan ukuran cacat dapat dilakukan dengan cara membandingkan amplitudo gelombang pantul dari cacat tersebut terhadap cacat referensi. Misal, cacat referensi berbentuk silinder yang sumbunya tegak lurus arah rambatan gelombang, atau berbentuk lingkaran datar yang bidangnya tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang. Secara umum, tampilan pulsa pada layar monitor terdiri dari 4 bagian, yaitu initial pulse. 1. Initial pulse merupakan sinyal pulsa yang pasti akan muncul pada saat awal tampilan pengukuran yang terbaca di layar monitor. 2. Defect pulse merupakan sinyal pulsa yang akan muncul sebagai indikasi adanya cacat pada material yang uji. 3. Bagwell pulse, sinyal pulsa yang menyatakan ketebalan bahan yang akan uji. 4. Noise pulse, kumpulan pulsa-pulsa noise yang muncul pada bahan yang akan diuji. Alat bantu pelaksanaan ultrasonic test. Satu fungsi kuplan adalah untuk memudahkan merambatnya gelombang dari probe ke dalam benda uji, karena bila antara probe dan benda uji terdapat udara, maka hampir 100% gelombang akan dipantulkan kembali ke dalam probe. Jenis-jenis kumpulan yang sering digunakan dalam pengujian ultrasonik antara lain: 1. Oli. 2. Grease. 3. Amusi plastik. 4. Air atau untuk bahan yang tidak bersifat korosi.
blok kalibrasi 1, blok B1, 2, blok B2. Pada ultrasonic testing, untuk memeriksa tebal bahan dan atau adanya cacat dalam bahan dengan menggunakan gelombang ultrasonik dapat digunakan beberapa teknik seperti teknik resonansi, teknik transmisi, dan teknik gamma. Teknik resonansi, tebal bahan dapat diukur dengan cara mengukur frekuensi atau panjang gelombang ultrasonik yang dapat menimbulkan resonansi maksimum pada bahan tersebut. Adanya cacat dapat dideteksi dengan terjadinya perubahan resonansi karena jarak bahan yang beresonansi berubah. Teknik transmisi, adanya cacat di dalam bahan dapat diketahui dari adanya penurunan intensitas gelombang ultrasonik yang diterima oleh probe penerima, sedangkan tebal bahan tidak lazim diukur dengan teknik transmisi ini. Teknik gamma, tebal bahan, lokasi, dan besarnya cacat dapat diketahui dari waktu rambat dan amplitude gelombang yang diterima oleh probe. Proses mengaplikasikan alat dan bahan uji pada permukaan sesuai prosedur alat-alat yang digunakan dalam pengujian ultrasonic testing. Ini diperlukan alat-alat dan bahan serta prosedur pengujian yang benar. Alat-alat yang digunakan seperti flow detektor, blok kalibrasi, probe margin, penggaris, dan blok kalibrasi alat. Sedangkan untuk bahan-bahannya digunakan seperti benda uji, kuplan. Berikut adalah prosedur pengujian ultrasonic test. Persiapan pengujian. Sebelum melakukan pengujian dengan menggunakan metode ultrasonik, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu melakukan kalibrasi pada alat ultrasonik dengan menggunakan blok kalibrasi B1. K1 sama dengan satu W blok V2, K2, step Wedgwood, dan sebagainya. Apabila ultrasonik sudah terkalibrasi, maka ultrasonik siap digunakan. Langkah pengujian menggunakan probe normal. Apply flow detektor dengan probe normal. Probe yang sudah dikalibrasi ditempelkan pada benda kerja, lalu digerakkan sedikit demi sedikit secara merata ke seluruh permukaan benda kerja sehingga ditemukan cacat yang berada di dalam permukaan benda kerja. Proses mengkalibrasi alat uji ultrasonik sesuai prosedur. Tiap kali akan digunakan pesawat ultrasonik harus dikalibrasi dengan bantuan blok kalibrasi, misal blok kalibrasi B1, B2, step Wedgwood, dan sebagainya. Sementara itu pesawat harus diperiksa linearitasnya, baik linearitas horizontal, linearitas vertikal, maupun tombol gainnya. Pemeriksaan linearitas horizontal bertujuan untuk meyakinkan bahwa skala horizontal atau jarak adalah linear. Pemeriksaan dilakukan dengan cara meletakkan probe pada ketebalan 25 mm dari blok kalibrasi dengan mengambil range 250 mm bila setiap indikasi tetap terletak pada skala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, maka skala horizontalnya masih linear. Apabila terjadi penyimpangan, amati pada skala berapa yang terbesar terjadi penyimpangan. Pemeriksaan linear vertikal. Pemeriksaan linearitas layar skala vertikal untuk meyakinkan bahwa skala vertikal layar adalah linear. Untuk diusahakan pada layar dapat ditimbulkan dua buah indikasi yang di amplitudenya. Pada saat amplitude indikasi pertama mencapai 80%, indikasi tertinggi diatur agar amplitudenya mencapai 1%, kemudian diturunkan dengan step 10% sampai amplitudenya menjadi 20%. Skala vertikal layar disebut linear bila setiap kali amplitude indikasi kedua tingginya 50 plus 5% dari amplitude indikasi pertama. Pemeriksaan linearitas tombol gain.
untuk meyakinkan bahwa stop tombol gen dari pesawat ultrasonik adalah linear. Untuk itu, amati amplitude dari suatu reflektor, kemudian tombol gen diputar agar diperoleh penambahan plus 6 dB dan plus 12 dB. Kalibrasi probe normal. Kalibrasi probe normal dimasukkan untuk menyesuaikan skala 0 sampai 10 pada layar dengan jangkauan dari gelombang ultrasonik dalam benda uji atau blok kalibrasi. Kalibrasi probe normal kembar. Untuk range lebih dari 20 mm kalibrasi jarak probe normal kembar dapat dilakukan seperti pada probe normal tunggal, sedangkan untuk range kurang dari 20 mm, misalnya range 10 atau tombol range di saat pada 10. Usaha awal mula-mula harus terletak pada skala 0. Probe diletakkan pada ketebalan 4,0 dari step bed. Kemudian indikasi yang timbul ditempatkan pada skala 4,0 dengan cara memutar tombol penggeser pulsa. Probe dipindahkan pada ketebalan 8,0 mm dan dengan memutar tombol range halus. Indikasi yang timbul ditempatkan pada skala 8,0. Kalibrasi probe sudut. Pelaksanaan kalibrasi probe sudut lebih sukar dibandingkan dengan kalibrasi probe normal. Hal ini disebabkan karena posisi probe harus tepat yang dapat diketahui dari amplitude indikasi yang timbul pada layar. Posisi probe yang tepat akan menghasilkan indikasi yang amplitudenya maksimum. Cleaning kondisi permukaan terlebih dahulu dari kotoran yang menempel di permukaan sehingga tidak mengganggu proses inspeksi pada benda kerja. Proses membersihkan permukaan bahan atau produk sesuai prosedur. Permukaan logam biasanya belum bisa langsung diuji karena kualitas permukaan yang rendah serta kemungkinan adanya kotoran, minyak, ataupun lapisan coating yang dapat menggunakan saat inspeksi pada benda kerja. Oleh karena itu perlu dilakukan proses cleaning terlebih dahulu sebelum dilakukan inspeksi. Di samping kebersihan dari benda yang diuji, kekerasan permukaan juga akan mempengaruhi hasil inspeksi, sehingga proses finishing dapat polisi perlukan agar inspeksi yang dilakukan mudah dilaksanakan. Metode-metode yang digunakan untuk surface preparation degrading adalah metode untuk menghilangkan minyak dan grease serta pengotor yang serupa dari permukaan logam dengan menggunakan larutan degrading yang bersifat alkali. Untuk mendapatkan hasil maksimal, maka perlu diperhatikan konsentrasi larutan, temperatur, dan waktu perendaman atau lamanya penyemprotan. Saat melakukan degrading harus diperhatikan jangan sampai pengotor meluas ke area logam lain. Setelah melakukan degrading, maka dilakukan pembilasan dengan air yang banyak dengan tujuan menghasilkan larutan sisa degrading pada permukaan logam. Pickling adalah untuk menghilangkan karat dan misel dengan cara direndam dalam larutan asam hidroklorid, asam sulfat, atau kombinasi antara asam hidroklorid dan asam nitrat. Karena perlu perendaman, maka proses ini membuat bak berisi larutan packing. Kelemahan yang lain dari metode packing adalah limbah larutan yang beracun dan berbahaya. Power tool cleaning. Power tool cleaning adalah metode yang lebih cepat dibandingkan dengan manual cleaning, namun tetap membutuhkan tenaga kerja mahal biayanya. Alat yang umum digunakan adalah needle gun, yaitu alat yang terdiri dari jarum-jarum baja yang berputar dan bergetar membersihkan permukaan dari kotoran-kotoran. Apply coolant. Setelah permukaan dipastikan bersih dari kotoran, maka dilakukan pengolesan coolant secara merata pada bagian yang ingin diinspeksi menggunakan ultrasonik. Hal ini dilakukan untuk
memudahkan merambatnya gelombang ultrasonik dari probe ke dalam benda uji. Proses menganalisis hasil uji ultrasonik sesuai dengan standar. Untuk cacat yang dimensinya lebih besar dari geometri gelombang, penentuan ukuran cacat dapat dilakukan dengan menentukan tepi atau batas pinggir dari cacat tersebut. Sedangkan untuk cacat kecil, dimensi cacat ditentukan dengan cara membandingkan permukaan cacat dengan permukaan lubang bor datar atau permukaan lubang bor sisi. Oleh karena selalu harus diusahakan agar indikasi cacat yang diperoleh harus dimaksimalkan. Tekanan probe pada benda uji maupun pada blok referensi harus sama karena dasar penentuan dimensi cacat adalah amplitudo. Bila amplitudo tidak konsisten, maka hasilnya tidak akan teliti. Meskipun dimensi cacat sebenarnya tidak dapat dipastikan. Penentuan dimensi cacat dengan 6 dB drop. Untuk menentukan batas pinggiran cacat, posisi probe pada saat berada di batas pinggiran cacat harus dapat dipastikan. Posisi probe di pinggir cacat dapat ditentukan, yakni apabila 50% gelombang diteruskan sedangkan 50% lagi dipantulkan kembali ke probe. Dari definisi itu dapat dihitungkan bahwa bila intensitas berkurang dengan 50%, maka amplitudo akan berkurang dengan 6 dB. Apabila telah diperoleh amplitudo maksimum dari indikasi suatu cacat, maka pinggiran cacat dapat diketahui dari posisi probe, di mana probe memberikan indikasi yang amplitudonya berselisih 6 dB terhadap amplitudo maksimumnya. Dengan menggeser probe ini seluruh permukaan benda uji, maka batas pinggiran dari cacat tersebut akan dapat ditentukan sehingga diperoleh dimensinya. Distance amplitude correction adalah salah satu cara menentukan dimensi cacat relatif, artinya relatif terhadap suatu referensi cacat. Untuk itu terlebih dahulu harus dibuat kurva dan cacat referensi berupa lubang bor sisi atau berupa rakikan segi 4 dari blok kalibrasi dasar. Setelah kurva distance amplitude correction diperoleh, amplitudo dari indikasi cacat dibandingkan dengan kurva distance amplitude correction dan dapat dihitung beberapa persen perbandingan antara amplitudo dari indikasi cacat terhadap amplitudo kurva untuk jarak yang sama. Pemakaian skala DGS atau distance gauges. Amplitudo suatu indikasi tergantung pada letak permukaan pemantulan atau cacat distance gain dan dimensi permukaan pemantulan atau cacat tersebut. Makin jauh letak cacat dan dengan gain yang kecil serta makin kecil dimensi cacat, maka makin kecil pula amplitudo indikasi dari cacat tersebut. Krautram secara teoritis dan dengan percobaan telah membuktikan adanya hubungan antara besar-besaran tersebut di atas dan berhasil membuat hubungan antara besaran tersebut dalam diagram dan skala dengan syarat bahwa permukaan dianggap datar atau rata dan berbentuk lingkaran dua dimensi. Karena diagram dan skala ini dipengaruhi oleh probe dan pesawat yang digunakan, maka dibuatkan diagram dan skala untuk berbagai jenis probe, rank, dan pesawat ultrasonik. Untuk itu, Krautram membuat skala dengan kode-kode tertentu disesuaikan dengan faktor-faktor tersebut. Misal untuk pesawat USK, USL, dan USN dibuatkan skala distance gauges dengan kode huruf MAN untuk probe normal dan kode huruf MA untuk probe sudut adalah untuk probe width 4SN atau MB 4SN dengan rank 2x250 mm sama dengan 500 mm. Skala
Distance MA 442 adalah untuk prop MWB 45 dengan rank 2 kali 50 mm sama dengan 100 mm dan jarak dari operasi dari ujung prop. Untuk dapat menggunakan skala distance langsung maka perlu dilakukan kalibrasi baik gain maupun jarak sehingga amplitude langsung menunjukkan dimensi cacat dalam suatu milimeter dan grain size. Rekam dimaksudkan untuk merekam atau menginterpretasikan hasil inspeksi yang dilakukan pada benda kerja sehingga dapat terlihat pada plan view, scan A, B, dan C. Proses mendokumentasikan hasil analisis. Rekam hasil inspeksi untuk menjelaskan lokasi dan bentuk inspeksi rekaman permanen diperlukan sebagai acuan pada inspeksi berikutnya. Biasanya bagian-bagian yang diinspeksi ulang akan menampak bahwa kontinuitas akan tumbuh perlahan-lahan. Ada 4 langkah dalam dokumentasi hasil inspeksi. 1. Menandai pada komponen suatu tanda diberikan di lokasi diskontinuitas dengan marker. 2. Rekaman dengan fotografi bila perlu lokasi yang memiliki indikasi diskontinuitas dipotret. 3. Transfer ke dalam laporan semua lokasi yang memiliki direkam dalam laporan dengan isinya, jarak dan lokasi indikasi dari titik acuan dan panjang indikasi. 4. Evaluasi indikasi lokasi dan juga dimensi indikasi tersebut dievaluasi dengan acuan standar yang ada agar dapat menentukan indikasi termasuk defek atau discontinuity. Post cleaning dimaksud untuk membersihkan benda uji dari sisa-sisa pemberian bukan pada permukaan benda kerja setelah pengujian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah atau kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.